Ustadz itu kalau siar, kalau berdakwah, dia salah satu ustadz yang terkenal di Kota Bontang, terkenal ya Bapak Ibu. Dakwah, ustadz itu sudah menyampaikan rukun Islam yang kelima enggak? 1 sampai 5 ya. Kalau ustadz menyampaikan rukun Islam 1 sampai kelima, berarti banyak yang mau daftar umroh sama ustadz. Tapi enggak ada, berarti ustadz tidak menyampaikan rukun Islam yang kelima, hanya 1 sampai 4. Kalau belum sampai kelima berarti belum sempurna. Kalau kita sudah sampai rukun Islam yang kelima, ya umroh dan haji, berarti 1 sampai 4-nya itu sudah terlaksana, kan? Karena di mana ibadah umroh dan haji ngapain sih di sana? Salat, kan? Ibadah. Kemudian apalagi umroh di bulan Ramadan, kemudian kita juga bayar zakat, bayar sedekah di sana. Berarti kan 1 sampai 4-nya udah dapat dan jadi 5 sempurna. Ini Bapak Ibu ya. Sebenarnya kunci sukses jualan umroh ini sudah ada di Bapak Ibu semua. Udah ada Budi Rahmi, udah ada di yang teman-teman closing, Mbak Dina, bolak balik closing. Maksudnya itu sudah ada di ilmu ini sebenarnya ya. Nah, pertama itu Bapak Ibu ada namanya mindset dan skill set. Mindset itu pemikiran, pola pikir. Saya itu orangnya selalu berpikir yakin. Saya itu orangnya yakin aja, ya kan? Saya kemarin udah ngomong sama Mbak Pijatus ketika sebelum bikin acara, besok aku banjir closing, aku bilang. Benar Bapak Ibu, saya nggak banjir di sini closing, saya banjir closingnya di Samarinda. Saya ngomong itu aja, padahal belum terjadi, karena saya dengan namanya mindset. Padahal orang yang saya closingkan itu tidak saya kenal. Sama seperti saya mengenal. Ketika saya tidak mengenal orang di sini Bapak Ibu, saya pendatang. Ada namanya Mbak Nisa, Mbak Pijatus, Mbak Orin. Itu kami tidak pernah ketemu. Ketemunya di acara gini, acara ada seminar, kita ketemu, saya hadirkan aja. Jadi rumusnya itu adalah memang menghadirkan. Hadir dan menghadirkan setiap acara seminar bisnis atau seminar inspirasi umroh. Kenapa Bapak Ibu ya? Kenapa? Karena untuk meyakinkan, nih loh, kita bikin acaranya nggak abal-abal di hotel, bukan barang ecek-ecek, ya, bukan barang yang emperan, tapi branding ya, namanya bikin acaranya di hotel. Contohnya kemarin ada closing Mbak Nisa, 2 orang kemarin closing major, besok pelunasan. Apa nggak enak? Gaji 8 juta. Padahal yang bicara Mbak Ana, Mbak Pijatus, kita dia nggak ngapa-ngapain, dia closing, enak nggak? Itu enaknya. Nah itu Bapak Ibu, jadi hanya menghadirkan aja di setiap acara ya. Sebenarnya kemungkinan ini planning saya. Kalau kantor itu tiap hari dibuka 20 ajal kantor dibuka. Jadi mau si Usebi datangkan aja, mau ada tidak ada orang hadirkan aja, itu dia kantor. Ini di otak saya planning mungkin setiap minggu di sini, seminggu sekali atau ya seminggu sekali. See you atau Sebi. Jadi rumusnya menghadirkan saja. Rumusnya hadirkan aja. Gitu. Orang nggak bayar kan Bapak Ibu, cuma bayar HTM aja kan? Iya. Nah, nanti bisa jadi pakai kita pancing dengan sedekah Bapak Ibu. The power of sedekah. Saya sudah ngomong kemarin sama Mbak Pijato, saya bilang gini, yang bayar aku, besok banjir closing. Aku ngomong gitu, benar Bu, saya banjir closing. Dan saya juga berangkat tanggal 30 Januari. Itu namanya the power of sedekah. Ya. Belum bikin acara, saya sudah ngomong, ntar aku banjir closing, aku bilang. Nah seperti itu. Jadi rumusnya itu ada, mindset ya. Ini mitra semua ya Bapak Ibu ya? Iya. Mitra, jadi kalau ngomong-ngomong gak apa-apa berarti nih Mbak ya, mitra ya. Nah, mitra ya. Pas habis. Mitra ya. Di sini ya, harga kopi break itu 35.000. 35.000. Sementara yang dijamin perusahaan itu adalah 25.000. Nah, berarti nombok gak saya Bu? Nombok. Itu yang itu kemarin yang saya bilang sama Mbak Pijatus, ntar aku banjir closing, aku bilang kayak gitu. Nah, trik supaya mengurangi nombok itu sebenarnya adalah 25.000 dipakaikan HTM.
Itu sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, untuk kita juga ya. Nih, ya saya ngajar Bapak Ibu mindsetnya dibuka. 10.000 itu gini, kan 25.000 ini udah dari Samira. Nah, kita cuma 10.000. Kalau kita bawa jamaah 10 orang, berarti kita bayar 100.000. Tapi dari 10 orang yang kita bawa itu 5 aja closing sapara aja. Berapa, Bu? 10 juta. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin amin ya Allah. Amin. Sampai ada orang sedekah, ya. Jangan takut. Nah, itu jadi cuma apakah pikir saya itu apakah keberatan jika 10.000? Pikir saya itu begitu. Ya kan? Itu namanya pancing Bapak Ibu. Karena kalau kita bebankan ke jamaah kan tidak enak. Nah, tapi makanya yakinkan jamaah tersebut. Pokoknya kita bismillah, yakin closing niat kita tuh gitu aja. Niat kita ini ya Allah, sedekah aku bismillah ini membawa kebaikan. Itu aja, Bu. Itu yang saya lakukan kemarin. Itu yang saya lakukan. Sebelum acara saya bilang mau pijatus. Itu acara itu sebenarnya tuh kayak gini. Rumusnya itu Bapak Ibu saya nggak bohong-bohongan. Tanya hotel, tanya Mbak Ana, per pack berapa? Nah, saya bilang, apa-apa, nanti aku budget closing. Saya bilang itu aja. Itu Bapak Ibu. Insyaallah, keren. Nah, itu namanya mindset. Kan? Menurut aku udah keberatan kan? Misalnya 25.000 mitra, Mbak Nisanya gaji 8 juta. Apa nggak keren ya kan? Keren banget. Apalagi Bu Rahmi sering banyak banget gajian kemarin. Oh, siapa lagi closing? Mbak Orin. Mbak Pijatus closing. Nah itu ya. Kemudian closing juga. oh iya, kemarin tuh Mbak Ana tuh closing itu. Semua closing. Jadi mindsetnya itu ini Bapak Ibu, totalitas dan loyalitas. Nah, tidak ada proses yang membohongi hasil. Bapak Ibu perhatikan ya, nanti orang yang sering hadir di setiap acara itu orang yang akan berumrah. Yes. Amin. Bapak Ibu bisa perhatikan itu aja. Orang yang sering hadir di setiap acara itu orang yang akan bolak-balik umroh. Dan itu sudah terbukti di Samira. Mau hadir 1-2 orang pujakan apa terserah. Itu namanya loyalitas, ya. Memang seperti itu rumusnya Bapak Ibu. Allah itu akan tahu apa prasangka umatnya dan Allah tahu apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu akan surah Ali Imran ayat 37-38 itu saya sangat percaya di situ terdapat. Coba ustazah mana ustazah nih? Ustazah Hafizatus kan? Coba Ali Imran ustazah. Udah mulai.